Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada pemateri kita yakni Kak Yusuf. Beliau telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai seorang dosen sekaligus mahasiswa pascasarjana di UIN Sunan Ampel Surabaya, yang tentunya beliau memiliki banyak tugas dan juga kewajiban ya yang perlu dilaksanakan. Tetapi saya sangat berterima kasih kepada Kak Yusuf yang telah berkenan untuk hadir di webinar ini untuk sharing ilmu dan juga pengalaman kepada kita semuanya. Terima kasih Kak Yusuf. Kedua kalinya, saya ingin juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan juga memberikan sumbangsi waktu, pikiran, dan juga tenaganya sehingga acara ini bisa terlaksana. Ketiga kalinya, saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam forum webinar Ngaruh Ngabuburit Seru sore hari ini. Saya berharap semoga teman-teman semua mendapatkan keberkahan dari webinar yang kita selenggarakan ini. Amin. Nah, teman-teman semuanya, jadi sedikit menginformasikan ya. Jadi webinar Ngabuburit sore ini kami selenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada kita semuanya agar kita bisa mengisi waktu ngabuburit terakhir kita di bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan yang lebih bermanfaat tentunya. Dan juga tema yang akan kita bahas cukup menarik, yakni menjaga spirit Ramadan untuk meningkatkan spiritualitas dan produktivitas harian kita semuanya. Nah, tentunya kita semua inginkan spirit Ramadan atau semangat Ramadan yang hampir 1 bulan penuh kita rawat ini terus kita rasakan pada hari-hari berikutnya setelah bulan suci Ramadan. Nah, tentunya kita ingin itu semua kan. Oleh karena itu, dengan teman-teman semuanya mengikuti webinar sore hari ini, nantinya pemateri kita, yakni Kak Yusuf, akan meng-share bagaimana sih caranya menjaga spirit Ramadan kita agar selalu eksis dalam diri kita dan bisa kita terapkan dalam keseharian kita walaupun bulan Ramadan telah selesai. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semoga teman-teman semuanya bisa mengikuti webinar ini secara bahagia, hikmat, dari awal sampai akhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Izul atas sambutan yang telah diberikan. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator kita yang akan memimpin acara diskusi pada hari ini. Kegiatannya adalah sebagai mahasiswa aktif semester 6, Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan kakak ini juga merupakan penerima beasiswa santri berprestasi yang juga aktif berkegiatan di beberapa organisasi lainnya. Nah, langsung saja kita panggil moderator kita kali ini, yaitu Kak Syifa Hayati. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Nabila atau Kak Ica yang sudah mempersilahkan saya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa Hayati yang insya Allah akan memandu acara diskusi kita pada sore hari ini. Nah, sebelum saya mempersilahkan narasumber menyampaikan materi kita pada acara ini, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita ini, yaitu nama lengkap Muhammad Yusuf, alamat Desa Kemlagilor, Turi, Lamongan, tempat tanggal lahir Lamongan 21 Maret 1997. Riwayat pendidikan 2001 hingga 2003 TK Bahrul Ulum Lamongan, 2003 sampai 2009 MI Bahrul Ulum Lamongan, 2009 sampai 2012 SMA Diniyah Turi Lamongan, 2012 sampai 2015 MA Matoli'ul Anwar Lamongan, 2015 sampai 2019 UIN Sunan Ampel Surabaya.
Untuk riwayat pendidikan non-formal, yaitu 2007 sampai 2008 TPQ Anahdia Lamongan, 2013 TPQ Kirongati Lamongan, 2012 sampai 2014 PP Matoliul Anwar Lamongan, 2015 Genta English Course Pare Kediri, 2016 IPSA Akademi Public Speaking Yogyakarta, 2017 pelatihan hipnoterapi dan NLP practitioner Surabaya, 2016 hingga saat ini pesantren Luhur Al-Husna, 2017 TOT atau Trend of Trainer BBN dan Asa Bangsa Mojokerto. Untuk pengalaman organisasi, Kak Yusuf ini juga aktif di beberapa organisasi, yaitu CSS Mora UIN Sunan Ampel Surabaya, HMP Bimbingan dan Konseling Islam, PMII Rayon Dakwah dan Komunikasi, Pesantren Luhur Al-Husna, dan Bakti BKI untuk Negeri atau BBN. Selain itu, Kak Yusuf juga memiliki banyak sekali pengalaman, yaitu pada tahun 2017 pernah menjadi peserta IPB Goes to Field Ngawi Jawa Timur, 2017 pernah menjadi peserta Board Game for Peace Surabaya, 2017 pernah menjadi peserta Interfaith Youth Diversity Cadre Training Jombang, 2018 menjadi pemateri di BBAY Buka Bersama Anak Yatim, 2019 pernah menjadi imam di Masjid Al-Hikmah Den Haag, The Netherlands, Belanda, 2018 pernah menjadi imam di Masjid PPME Rotterdam, The Netherlands, Belanda, dan 2018 juga pernah menjadi imam di Masjid Al-Ikhlas Amsterdam, The Netherlands, Belanda. Nah, selain itu, Kak Yusuf juga pernah mengikuti dan memiliki prestasi yang amat sangat banyak dan menarik sekali, yaitu pernah menjuarai juara 2 Musabaqah Qiraatil Kutub di UIN Sunan Ampel Surabaya, Best Speaker IPSA Akademi Yogyakarta, dan Best Student Genta English Course Kediri, juara 1 Gina Arobi Festival Pesantren Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Kak Yusuf juga pernah menjadi KKN Internasional Belanda. Nah, untuk teman-teman semua yang mau berteman dengan Kak Yusuf lebih lanjut di sosial media, bisa follow langsung Instagramnya yaitu @ysf21_ dan Facebooknya yaitu myusuf. Nah, untuk teman-teman yang mau diskusi secara langsung dengan Kak Yusuf, saya akan bacakan nomor WA-nya yaitu 0856 9413 5356. Baik, saya ulangi, 0856 9413 5356. Oke teman-teman, dihimbau untuk on kamera ya, karena saya mau lihat nih untuk teman-teman atau kakak-kakak yang cantik dan ganteng, yang semangat meskipun Ramadan kali ini di tahun ini sudah berakhir. Oke, untuk sudah selesai saya membacakan kurikulum vitae dari Kak Yusuf ini. Untuk Kak Yusuf, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Kakak. Panjang sekali bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi man istawfa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi adadi man shalla alaih. Wa salli ala sayyidina Muhammad bi adadi man lam yusalla alaih. Wa salli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusalla alaih. Wa salli ala sayyidina Muhammad kama amarta an yusalla alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kami muliakan, tadi saya sekilas melihat ada Mas Nuril kayaknya. Ini pasti nih.
Ini dosen kita semuanya. Saya kenal beliaunya sudah lama, tetapi tidak, apa ya namanya, kalau bertemu secara intens jarang-jarang, seringnya saya lihat beliaunya di sosial media. Juga ketua pelaksana, siapa namanya? Izul. Juga teman-teman panitia semua yang berbahagia dan hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya 20 menit ke depan, nggak akan lama-lama, paling nggak sampai 20 menit, akan nggak menyampaikan sih, ngobrol aja bareng mengenai topik yang diberikan ke saya. Ini agak lumayan menakutkan. Aduh, bentar ya, mohon izin. Ini saya bisa share screen nggak? Bisa ya? Ini judul yang diberikan ke saya. Oh no. Nih, menjaga spirit Ramadan untuk meningkatkan spiritualitas dan produktivitas harian. Jadi seakan-akan itu Ramadan antum diubah menjadi seseorang yang wow. Ramadannya pergi, gimana wownya tetap, orangnya juga tetap. Tapi sebelum itu ini pendeknya saya cuma ini, saya masih mahasiswa aktif di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Dulunya saya jurusan bimbingan konseling Islam, sekarang saya beralih ke jurusan pendidikan agama Islam. Ini sekarang saya menjabat sebagai wakil kepala Madrasah Sanawiyah di MTS Bahrul Ulum Lamongan. Yang jadi pertanyaan besarnya itu, kenapa harus Ramadan? Kan tadi judulnya menjaga spirit Ramadan untuk meningkatkan spiritualitas dan produktivitas harian. Jadi seakan-akan kita tuh memaksa Ramadan tuh ada apa sehingga spirit daripada Ramadan itu tetap kita jaga gitu. Lah apakah Ramadan itu memang kemuliaan dari Ramadan itu sudah dinas oleh Al-Quran sama Allah? Apakah karena di bulan Ramadan itu diturunkan Quran itu jadi Ramadannya jadi mulia? Atau karena memang ada peristiwa kita disuruh puasa dalam bulan Ramadan itu? Kan jadi pertanyaannya itu. Lah sebenarnya ketiga-tiganya benar, tetapi lebih daripada itu, kenapa segala sesuatu itu kita anggap sebagai sesuatu yang penting, sehingga sesuatu itu mengandung sebuah nilai atau spirit, karena ada pemahaman dasar dari orang itu. Makanya kalau antum semuanya tengok teori Peter L. Berger itu menerangkan tentang bagaimana konstruksi sosial itu dibangun. Di situ ada, bahwa seseorang itu bisa, segala sesuatu itu bisa bernilai karena adanya subjective reality, objective reality, sama satunya apa? Atau internalisasi, eksternalisasi, satunya objektifikasi. Jadi segala sesuatu itu bisa dianggap ada spirit atau tidak ada spiritnya, itu tergantung dari konstruksi pemahaman masing-masing. Coba bayangkan, kalau antum nengok, misalkan ada sungai terbesar di India itu ada namanya Sungai Gangga. Jadi sungai itu kan terkenal tidak tercemar oleh apapun, karena memang masyarakatnya mempercayai ada sesuatu yang berbeda di sungai itu. Jadi kenapa Ramadan itu digaung-gaungkan? Kenapa spirit daripada Ramadan itu digaung-gaungkan? Karena kita yang mengamini bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada segala sesuatu yang mungkin kalau periode sekarang itu ada
ada Shopee Sale itu. Diskon banyak-banyakan, ada penjualan yang sangat hebat di bulan Ramadan itu. Sehingga mau tidak mau kita harus borong. Lah itu kan tergantung dari mindset masing-masing. Coba bayangkan. Kalau misalkan setiap daripada kita itu menganggap seluruh bulan itu adalah bulan yang sama seperti bulan Ramadan, apakah ada kata-kata menjaga itu? Kan otomatis tetap sama. Gitu loh. Itu tentang objektifikasi, internalisasi, sama eksternalisasi. Itu bisa dibangun. Internalisasi itu karena ada ajaran yang diinternalisasikan pada dirinya. Lah ajaran itu dari mana? Bisa dari nas Allah, bisa dari Al-Quran, bisa dari puasa itu. Gitu loh. Udah nggak? Ya kayak gitu lah. Jadi antum harus paham dulu. Kenapa harus Ramadan? Gitu. Yang pertama ya karena itu. Adanya pemahaman orang tentang di bulan Ramadan itu sesuatu yang berbeda dengan bulan yang lainnya. Perbedaan itu karena hasil pola pikir yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Lah karena apa pemahaman dia? Karena bulan Ramadan itu sudah dinas oleh Allah, pemahaman dia dari Al-Quran, karena pemahaman dia mengenai keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam bulan puasa itu. Intinya itu. Lah, kalau kita udah mengenal Ramadan, pasti ujungnya daripada Ramadan itu ya ada trilogi kesalehan. Harusnya kalau selesai Ramadan itu yang harus meningkat ya ritual kita, sosial kita, profesional kita. Ritual kita ya man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pokoknya itu sekitar situ. Kalau sosialnya kita diajarkan untuk membayar zakat, perbanyak sedekah. Profesional itu kalau antum baca tentang pendidikan life skill itu, bahwa yang dimaksud dengan kesalehan yang dia berbasis pada life skill atau profesionalitas diri itu, dia dibagi jadi dua hal. Ada generic life skill dan ada specific life skill. Dan dua-duanya ini mencakup pada segi profesionalitas diri. Lah, profesional ini nanti ya mencakup pada bagaimana tingkat emosional kita bisa terjaga, bagaimana kejujuran kita bisa terjaga. Lah itu latihannya di Ramadan ini. Gitu. Lah refleksi. Antum mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu bisa bernilai, itu karena ada refleksi yang Anda terima. Maksudnya ada refleksi yang antum simpulkan. Coba segala sesuatu tuh kalau kita nggak simpulkan, ya itu nggak mungkin bernilai atau tidak bernilai. Gitu loh. Jadi refleksi itu apa ya? Sebuah perencanaan nilai. Semua yang dipandang sebagai sebuah fenomena, ritus, atau tradisi itu bisa berupa ibroh atau nilai. Jadi gampangannya gini. Ada suatu peristiwa. Dalam peristiwa itu terus kita menggali ada nilai apa dalam peristiwa itu. Kemudian kita bisa merefleksikan. Ujung daripada pencarian refleksi itu ya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Misalkan antum kayak misalkan apapun itu. Ini pokoknya ini bukan rumus ya, ini konsepnya. Jadi segala sesuatu itu bisa bernilai di dalam diri Anda kalau Anda bisa menggali nilai itu. Sama kayak misalkan kita tuh dituntut untuk membuat tatanan hidup yang baru, new normal life misalkan. Bagaimana Anda bisa belajar tentang new normal life kalau Anda tidak tahu apa sih yang harus saya kerjakan di new normal life itu? Oke lah, taruh misalkan ada peristiwa hijrahnya Rasulullah. Kita analogikan itu. Hijrahnya Rasulullah itu dari Rasulullah di zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang. Istilahnya kan gitu. Jadi seakan-akan sebelum ada corona itu, kita di kehidupan yang berbeda, terus ada corona, terus kita dipaksa untuk menuju kehidupan baru. Sama, dari peristiwa hijrah itu, ada kehidupan yang lampau, kemudian datangnya Nabi sebagai seseorang yang membawa wahyu, kemudian di Madinah kita menciptakan tatanan hidup yang baru. Lah kalau kita tarik di dalam bulan Ramadan ini, misalkan adanya bulan Ramadan, terus bulan Ramadan kita lalui. Setelah selesai bulan Ramadan, apa yang kita dapat? Intinya kan gitu. Lah setelah apa yang kita dapat dari bulan Ramadan itu, bagaimana cara kita mempertahankan
untuk segala sesuatunya itu bisa berlangsung atau sustainable. Kan gitu. Jadi kalau konsepan ini antum terapkan di apapun, atau di peristiwa, di tradisi, atau di ritus, insya Allah alurnya juga seperti ini. Atau misalkan antum, itu tadi kan kita belajar dari Quran, atau kita belajar dari selain Quran. Misalkan antum ada nengok apa namanya, kalau di ibadahnya orang Hindu itu kan dia pasti menggunakan kayak sesembahan gitu. Kadang ada yang berupa apa istilahnya, buah, terus bunga, terus yang daun lontar itu. Nah, pokoknya ada gitunya lah. Bagaimana Anda bisa mempertahankan? Maksudnya gini, ritus itu dia bisa mengajarkan segala sesuatu. Kalau antum banyak menggunakan tanam-tanaman, otomatis antum juga harus memelihara alam. Sehingga apa? Ketika nanti antum menggunakan tanaman itu, tetapi Anda tidak menjaga alam, otomatis Anda nggak bisa ibadah. Lah, di kitabnya Veda itu ada ajaran tentang ekoteologi. Lah, di Quran itu juga ada ekoteologi. Nah, maksudnya gitu loh. Kita apa namanya? Ada suatu peristiwa atau sebuah ritus atau sebuah tradisi yang mana kita harus memaknai itu. Sehingga selesai itu ada sesuatu yang kita ambil. Apa ya namanya? Ya, kalau Anda tidak menjaga lingkungan, ya Anda tidak bisa sembahyang. Makanya yang harus Anda tanamkan adalah ekoteologi dalam diri Anda. Kayak misalkan gitu. Lah sama, Anda tidak akan menjadi muslim yang bahagia di dunia dan akhirat kalau ada peristiwa tidak Anda ambil nilai dari peristiwa itu. Seperti itu mungkin. Sekarang misalkan puasa. Ini kita bahas ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada manusia. Ini ada puasa, kita jadikan sebagai madrasah. Ya memang puasa itu dikenal sebagai condro kawa condro di muko. Jadi segala sesuatu itu apa namanya? Antum pribadi yang utuh itu dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ini huruf nida. Saya masih ingat betul. Huruf nida itu ada yang berupa A, ada yang berupa ya. Kalau yang ya itu otomatis panggilan yang agak relatif jauh. Kemudian disusul dengan kata ayu. Ayu itu dia isim munsharif mausufa. Yang mana ayu itu dia harus disifati lagi. Sifat daripada ayu itu membutuhkan alladzina. Yang mana alladzina itu isim mausul yang dia butuh aid dan sila. Lah, lafadz ha itu dimunculkan karena itu adalah hak tanbih. Sehingga apa? Ya ayyuhalladzina amanu itu satu kesatuan yang mana yang dipanggil oleh Allah itu orang yang beriman adalah dohir dan batinnya. Jadi kenapa Allah itu memanggil dengan kata ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhan nas? Karena al-imanu yazid wa yanqus. Jadi seakan-akan manusia itu tertidur. Kayak gitu. Jadi panggilan itu bukan kalam insya atau bukan kalam perintah atau bukan kalam khobar. Tetapi itu adalah lebih ke arah Tuhan itu menunjukkan bahwa manusia itu adalah satu komplement yang utuh gitu loh. Kalau ayu itu dekat, kalau ya itu jauh. Ya ayyuha yang dekat dan yang jauh. Itu dijadikan jadi satu. Yang ha dia dekat dengan nas, yang ha dia dekat dengan al-qalb, nidaul ruh. Kalau yang ya dia nidaun nafas, kalau yang ayu dia nidaul qalb. Jadi yang dipanggil oleh Allah itu ya hati kita, ruh kita, sama diri kita. Sehingga setelah dari puasa itu, ya tidak hanya ruh kita yang didandani, tetapi kan ada hadis Nabi juga itu, sumutasiku. Bahwa ketika kamu nanti berpuasa, ya badan kamu menjadi sehat. Sehingga kompleksitas daripada ya ayyuhalladzina amanu itu seakan-akan Tuhan itu mengingatkan, wahai manusia kamu yang sedang tertidur, bangunlah. Diwajibkan atas kamu untuk melakukan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lah output daripada puasa itu ya takun ini mutakin. Lah, kan manusia nih ya. Kemudian disuruh puasa sama Allah. Nah, kita menjadikan puasa itu sebagai apa? Sebagai madrasah kan? Kemudian sinergitas antara trilogi sufism. Jadi kalau antum tuh tahu
tentang sufistik itu, nilai-nilai sufistik itu, yang mana ada akhlaki, falsafi, sama amali. Tiga-tiganya itu pasti dibangun di sini. Yang pertama, antum pahami dulu tentang perintah Tuhan itu. Itu udah falsafi udah. Yang kedua, ada amali. Amali itu ya antum man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang selanjutnya itu ada akhlaki yang dia berhubungan dengan apa namanya? Yang berhubungan dengan jujur, takwa, tidak apa namanya? Yang dijauhkan dari takabur. Pokoknya yang dia bersifat akhlaki gitu. Nah, itu digodok di situ semuanya. Sehingga apa? Keluar antum daripada puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa itu, gitu loh. Lah takwa itu ya dia tak, qaf, wawu dan ya. Itu takwa. Tak tawadhu, qaf qanaah. Takwa, wawu wirai. Dan ya yakin. Jadi ya setidak-tidaknya antum kalau dikatakan sebagai orang yang muttaqin itu ya 4 hal itu yang ada dalam diri antum. Lah kita ngomong macam banyak seperti ini, kita nggak akan pernah terpuaskan memang. Antum, kita ngomong misalkan, bagaimana sih cara kita menjaga supaya di bulan puasa kita semangat, nggak di bulan puasa kita punya spirit itu tadi. Spirit Ramadan tuh bisa terngiang meskipun di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan. Lah semua itu bermuara pada keimanan antum. Kita ngomong capek, misalkan saya bagi tips nih supaya antum sekalian nanti di bulan Ramadan juga apa namanya giat di selain bulan Ramadan juga antum giat. Ini juga apa namanya? Ini nanti bersifat subjektif. Belum tentu tawaran yang saya berikan kepada antum nanti itu cocok dengan antum. Tetapi kalau kita ambil garis satu, maksudnya garis dari garis simpulnya, itu nanti akan bermuara pada satu titik yaitu keimanan. Dan ini tanyakan kepada diri antum semuanya, istafti qalbak. Percuma ketika saya ngomong banyak hal, tetapi kita tidak se-server, ya sama aja. Tetapi kalau kita udah diikat satu hal, keimanan, ya udah semuanya akan bermuara di situ. Sekarang tanyakan pada diri antum sekalian, keimanan Anda sampai pada taraf mana meyakini bahwa spirit Ramadan itu nanti akan berlangsung di kemudian hari. Jangan-jangan apa namanya? Kita semangat itu karena ada segala sesuatu yang dia menguntungkan ke kita. Kayak gitu. Jadi kita menganggap bahwa kita menghamba ke Tuhan itu bukan karena apa namanya intinya. Bukan karena kita butuh. Ya seharusnya kita berpendapat bahwa kita yang butuh ke Tuhan. Bukan lagi itu adalah sebagai sebuah kewajiban gitu loh. Nah ini kausalitas keimanan. Iman dan amal soleh itu apakah saling mempengaruhi? Jadi kalau antum baca, yang dimaksud dengan illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa amilus solihati itu bisa terjadi kalau keimanan seseorang itu sempurna. Karena ada wawu atof di situ, yang mana wawu atof di situ, wawu atof bernilai litartib. Jadi seseorang itu kalau beriman, pasti dia beramal soleh. Kayak gitu kan? Sama kayak misalkan antum, tengok, di fardunya wudhu Imam Syafi'i itu ada tartib. Sedangkan di fardu wudhunya Imam Maliki, selain Imam Syafi'i itu nggak ada tartib. Apalagi Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, itu fardu wudhunya cuma 4. Ya, yang dinas di Al-Quran itu, idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya antum kalau wudu ya cukup membasuh muka, terus mengusap kepala, membasuh tangan sama membasuh kaki. Entah yang tangan dulu antum dahulukan kemudian membasuh muka, entah kaki dulu baru mengusap kepala, itu sah-sah saja. Karena Imam Abu Hanifah memaknai wawu atof di situ adalah wawu atof muttaqul jami. Contohnya kayak gini, misalkan Yusuf dan Ammar masuk ke kelas. Pokoknya intinya keduanya masuk kelas. Toh yang terjadi itu Yusuf dulu yang masuk ke kelas baru Ammar itu tidak jadi permasalahan. Pokoknya gitu. Lah Imam Abu Hanifah juga mengartikan seperti itu, wawu atof muttaqul jami. Tetapi kalau kita tarik ke Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i itu ada tartib? Karena wawu atof di situ itu wawu atof lit tartib. Sehingga yang disebutkan Allah lebih dahulu itu dilaksanakan
terlebih dahulu lah. Kadang-kadang juga seperti itu, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kadang-kadang orang yang beriman itu nanti beramal solehnya jadi mudah karena dia didasari oleh keimanan. Nah sekarang tuh tanyakan pada diri antum, masih adakah iman di hati antum sekalian? Makanya Nabi tuh ngomong istafti kolbak, itu maksudnya adalah apakah masih ada hati nurani di hati kecil kalian tuh masih terketuk gitu loh. Sama kalau kita ngomong panjang lebar misalkan, antum harus gini sehari harus kita buat daily activity, pertahankan apa yang kita tengok, kita lakukan di Ramadan, terus kita lakukan ulang di luar Ramadan dengan cara ya kita buat daily activity, kita membuat pengingat, pokoknya kita membuat modul-modul kayak gitu. Itu iya sebagai sebuah alat membantu. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah keimanan antum itu. Seberapa tinggi iman yang antum dapatkan, seberapa tinggi iman yang ada dalam diri antum itu yang akan menjawab itu semua. Karena iman itu yang akan menghasilkan amal soleh. Lah produktivitas harian itu adalah bagian daripada amal soleh itu. Sehingga kuncinya di situ. Kalau antum imannya nggak kuat misalkan, ya amal solehnya pasti tidak akan berjalan lancar. Lah ini juga bersifat kausalitas. Ada juga yang ngomong bahwa antum itu tidak akan beriman kuat kecuali antum melaksanakan amal-amal soleh. Nah, bulat kan? Ya karena itu tadi pengaruh daripada wawu atof itu. Kadang dia diartikan litartib, kadang mutlakul jami. Bisa jadi antum melakukan amal soleh itu untuk menambah keimanan, atau antum keimanan dulu diperkuat, maka nanti amal solehnya akan bertambah. Lah ngomongin kayak gini ini memang nggak ada nggak ada puasnya. Sama kayak kita ngomong interfaith gitu, dialog antar agama. Interfaith itu sampai kapanpun antum dialog antar agama itu nggak akan menimbulkan kepuasan. Sama kayak saya ngomong kayak gini, saya ngomong keimanan gitu, nggak akan ada kepuasan dalam diri kita. Karena apa? Kita nggak pernah merasakan di bagian itu. Interfaith itu kenapa kita nggak akan puas dengan jawaban orang-orang lintas iman? Ya karena kita nggak pernah ada di posisi itu. Sehingga apa yang kita yakini itu nggak bisa serta-merta kita samakan dengan yang diyakini mereka. Sama kayak saya sekarang bahasan iman dan bahasan amal soleh gitu. Bisa jadi antum setuju dengan saya, bisa jadi antum tidak setuju dengan saya. Karena apa? Kualitas daripada keimanan, kualitas daripada amal soleh itu masing-masing orang berbeda-beda. Belum tentu saya lebih baik daripada Anda, atau sebaliknya. Yaitu makanya istafti kolbak itu, tanyakan pada diri antum sendiri-sendiri. Pokoknya intinya, muaranya itu pasti di iman. Kalau iman Anda tebal, amal solehnya jalan, go. Lah kalau antum imannya itu tipis-tipis, ya udah produktivitas hariannya juga pasti akan dipertanyakan. Nah keimanan itu biasanya dipengaruhi oleh roja dan khauf kita itu harus seimbang. Kadangkala kita tuh lebih banyak takutnya daripada mengharap kepada Tuhan. Makanya saya tuh orang yang paling tidak percaya dengan namanya kalau di akhir tahun itu kan ada orang yang nulis tentang apa sih yang akan kamu capai di tahun-tahun berikutnya. Itu kan buat bukan project plan, apa sih yang ditulis di akhir tahun untuk setahun kedepannya saya harus bisa gini gitu. Apa namanya itu? Wishlist. Ya, apa istilahnya? Ada bahasa lain. Resolusi. Resolusi ya. Resolusi Kak. Saya tuh bukan nggak percaya sih. Saya tuh tipe orang yang ya mungkin itu dipengaruhi oleh pengalaman keagamaan yang berbeda-beda. Kalau saya pernah ikut Bai'atan Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah, saya pernah ikut Naqsabandiyah, dan yang paling saya sekarang kemarin saya juga ikut itu adalah Syadiliyah. Thariqah Syadiliyah itu yang mengatakan bahwa kalau setiap seseorang itu pokoknya berbeda, bertolak belakang jauh. Kalau antum misalkan Allahumma ja'alni miskina itu di thariqat yang lain itu saya pernah ikut yang Qadariyah Naqsabandiyah itu ya kalau dikir kan dua macam, ada yang sir dan ada yang keras dan ada yang pelan. Jadi kalau antum tuh kehidupan sehari-hari ya harus kehidupan yang prihatin. Jadi semakin Anda itu tidak mendapatkan banyak kemewahan, nanti dihisapnya sama Tuhan itu
semakin cepat. Tapi di Turkot Syadidiyah itu nggak berbeda. Jadi antum umat Islam itu wajib kaya. Karena takutnya nanti ketika kekayaan itu dimiliki oleh orang-orang yang mereka tidak kaya, dia akan digunakan untuk Nasruddin itu tidak berjalan gitu. Nah, saya banyak dipengaruhi oleh itu. Saya orang yang tidak berpengaruh resolusi. Kalau antum misalkan ya menargetkan segala sesuatu di tahun 2021, di tahun 2002, saya harus bisa ini, harus begini dan harus begini. Ketika antum tercapai apa yang antum cita-citakan, nanti yang pertama kali antum sebut itu adalah ini adalah berkat daripada usaha saya dan Tuhannya dinomor duakan. Tapi misalkan sekarang bayangkan antum bukan resolusi ya kita mengangankan pengen segala sesuatu. Terus kemudian ya Allah saya pengen ini, udah. Makanya kan doakan kerjamu, kerjakan doamu. Itu suatu pegangan saya. Pokoknya kerjakan doamu, doakan kerjamu. Tetapi kamu jangan berjalan di situ terus, sehingga ketika nanti apa yang kamu cita-citakan itu nanti berhasil, itu bukan lagi kamu mengatakan ini adalah berkat daripada kerja kerasku, tetapi ini adalah pemberian daripada Tuhan. Ya di situlah intinya. Lah kalau antum sudah merasakan seperti itu, ya di bulan Ramadan juga saya melakukan ini, nggak di bulan Ramadan ya saya melakukan ini, ya udah stabil gitu loh intinya. Karena nggak ada tendensi apapun. Kenapa di Ramadan tuh kita kayak ya memang itu Fariha ala dukhul itu memang dibenarkan sih oleh Nabi. Nabi menyatakan bahwa kalau masuk Ramadan tuh antum harus bahagia. Terus man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi seakan-akan ketika antum melakukan segala sesuatu itu jangan karena iming-imingan itu gitu loh. Jangan karena banyak diskonan terus kita belanja banyak. Tapi yang lebih penting adalah kayakan dirimu. Pokoknya kita menjadi orang yang kaya dulu. Entah nanti ada diskon nggak ada diskon, kapanpun itu kita bisa belanja. Lah tebelkan dulu imanmu. Ada Ramadan nggak ada Ramadan tetap kita akan menjadi orang yang sama. Amal soleh kita tergantung daripada iman kita. Lah iman kita tergantung daripada amal soleh kita. Gitu loh intinya. Lah iman ini dia bisa kita datangkan. Pertama ya kayak tadi tuh tadabbur, baca Quran, diingat-ingat sama nanya. Kenapa Allah itu menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa Allah itu tidak menggunakan kata ya ayyuhan nasu? Tuhan itu loh sudah tahu kalau memang di dalam puasa itu banyak kemanfaatan. Kenapa tidak manusia yang banyak yang diajak kepada Allah? Lah itu kita mencoba untuk mencari-cari itu. Kenapa Allah itu menggunakan kata siam bukan saum? Tadabbur itu. Lah ketika kita sudah tahu itu, maka keimanan kita akan bertambah. Seperti itu. Sama kayak Nabi Ibrahim itu. Ketika Nabi Ibrahim itu tanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati? Kata Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna bal yatma'inna qalbi. Semakin hati ini semakin tentram, keimanan ini semakin terjaga. Amal soleh nanti tertata. Intinya di situ. Lah, setelah itu kita pasti akan merasakan manisnya keimanan. Lah barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai selain keduanya. Itu manisnya iman itu ya itu ketika Allah dan Rasulnya itu lebih kita cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah. Ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Ya kayak gini nih. Antum mau ngomong seperti apa? Jadi tips dan triknya ya itu bisa antum rekayasa, entah membuat harian saya harus seperti ini, kita samakan dengan aktivitas di Ramadan kita, it's okay. Tetapi jauh yang lebih penting daripada itu adalah tanyakan kepada diri Anda, keimanan Anda sejauh mana. Setelah itu, apakah Anda sudah menjadi orang yang kaya sehingga ada diskon, nggak ada diskon, kita tetap bisa belanja. Jangan hanya Ramadan sale kayak Shopee itu, kita belanja banyak di bulan Ramadan, setelah itu kita nggak belanja sama sekali. Ya karena memang kita nggak kaya hati, kaya iman, kaya segalanya. Tetapi itu adalah sebuah keniscayaan. Tanyakan kepada diri Anda, keimanan Anda sampai seberapa. Jadikan Anda sebagai orang yang kaya segalanya, kaya iman, kaya amal soleh, sehingga di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan, antum tetap bisa berbelanja meski tidak ada Ramadan sale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih untuk Kak Yusuf atas materi yang sangat luar biasa kerennya. Bahasa sastranya juga cukup tinggi, dan juga kita nggak salah memilih Kak Yusuf sebagai pemateri dan menyampaikan materi pada sore hari ini. Nah, jadi untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, untuk teman-teman yang mau menjawab, yang mau bertanya, silakan raise hand atau bisa tulis di kolom chat dengan mencantumkan nama dan asal kampus atau instansinya. Teman-teman. Nggak ada ya? Wah, malah seneng aku. Sabar Kak, sabar. Nggak bisa dipahami bahasanya itu. Keren banget Kak bahasanya. Itu sama juga kayak kita mau kayak gitu loh. Jadi saya itu pernah kayak dialog keagamaan kayak interfaith gitu. Jadi fungsi daripada interfaith itu bukan kita menyamakan dari masing-masing agama, itu kita mencari kepuasan, enggak. Sampai kapanpun kita nggak akan nemu. Ya karena beda-beda konsep, yang satunya ada Tuhan 3 macam, ada Trinitas, yang satu kita cuma percaya satu. Terus kita mencoba untuk mendialogkan, kita samakan, bukan samakan. Apa ya intinya? Kita mencari jalan tengah gitu. Sampai kapanpun kita nggak akan bisa. Ya gitu. Sama kayak kita bahasan gini juga nggak bisa. Terpuaskan nggak bisa karena semuanya berujung di rasa. Kalau misalnya dari aku sendiri Kak, aku mau nanya, untuk Kak Yusuf sendiri itu gimana sih caranya untuk kayak lebih konsisten sama hari-harinya, lebih produktif untuk Kak Yusuf sendiri gitu? Itu gimana ya Kak caranya? Kalau saya tiap harinya, kalau bisa didengar ya, kalau bisa didengar. Oh, ini ada yang nanya juga Kak. Langsung, oke, saya bacakan ya Kak. Halo. Iya silakan Kak, udah kedengeran. Putus ya. Halo Kak Yusuf. Halo Kak Yusuf. Halo Kak Yusuf. Kak Yusufnya keluar ya? Terputus, Kak. Walah. Baik teman-teman, ya mau bertanya silakan siapkan pertanyaannya. Ini udah masuk satu pertanyaan dari Kak Alifatul Alfiah, Prodi HKI. Halo Kak Yusuf, apakah sudah masuk? Iya, dari Kak Taufik. Gimana tadi sih Pak? Sinyalku hilang. Oke, itu Kak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama kan dari aku tadi. Untuk Kak Yusuf sendiri, gimana sih biar konsisten buat produktif di setiap harinya gitu? Halo Kak. Halo Kak Yusuf. Putus lagi ya?
Oke, baik Kak Taufik, sudah masuk pertanyaannya. Ya, Mana- silakan Kak Yusuf. Intinya satu, Iya, antum tuh lebih sering-sering aja husnudzon kepada Allah. Ini Snozon. kayak kajian orang tua memang. Tapi memang itu, jadi sampai kapanpun misalkan, jadi apa namanya, kayak gitu-gitu itu, kalau kita nggak mulai dari sekarang, sampai kapanpun kita nggak akan bisa ke situ, ke arah situ. Overthinking itu memang iya, apalagi di masa-masa kayak gitu itu mesti overthinking. Lah, lebih daripada itu, selalu aja husnudon. Saya tuh always always husnudon, karena yang saya lakukan itu nggak pernah saya pikir, oh nanti jadi apa, yang penting orang itu nanti nggak akan jauh dari apa yang dilakukan sekarang. Itu prinsipnya satu itu. Sekarang antum misalkan di semester tua itu, antum sibuk apa setelah lulus, pasti sibuk itu. Saya bisa pastikan itu. Kenapa saya selesai dari S1, saya bisa langsung diangkat menjadi kepala madrasah atau wakil kepala madrasah? Karena saya lulus 7 semester misalkan. Bukan misalkan, saya lulus 7 semester. Setelah itu saya ditelepon sama kiai saya. Kiai saya kebetulan dosen DUIN juga. Dosen di Usuluddin. Cuk, di mana? Saya sedang di pondok, Pak. Di pondok, Bah. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain, coba sini ke kampus. Itu awalnya pertama kali saya bisa masuk ke TT itu dari situ. Saya diajak waktu itu di ekonomi syariah S2, itu kiai saya jadi kaprodi di situ. Terus waktu itu ada akreditasi. Lah, saya disuruh bantuin akreditasi. Lah, akreditasi kan komponennya banyak. Sehingga komponen-komponen yang dibutuhkan dalam akreditasi itu diminta untuk saya yang harus melengkapi toh. Lah, sampai beberapa prodi, sampai saya hitung saya sampai 7 prodi yang saya bantu untuk proses akreditasi itu. Terus saya dipanggil oleh guru saya dulu, di guru MI yang kebetulan mendirikan SMP baru. Saya udah bilang, ijazah saya belum turun, nggak apa-apa pakai SKL. Ya udah, SKL saya diminta. Nah, waktu itu ketika ijazah saya keluar, saya langsung pelaporan di atas itu perizinannya adalah bahwa yang menjadi kepala madrasah itu atas nama saya, itu dalam kertas. Tetapi pelakunya itu bukan saya ditaruh di wakil kepala madrasah. Jadi secara tidak sengaja, jadi intinya ketika antum tuh melakukan segala sesuatu, sekarang ini disibukkan dengan itu, nanti ketika antum lulus tidak jauh-jauh dari situ. Lah, setelah antum pokoknya intinya tuh lakukan aja gitu loh. Lakukan aja, husnudon sama Allah, nanti juga ditata sendiri. Jangan ngalir ya Kak. Ya ngalir sih, itu kan ada makolahnya itu. Makolahnya Imam lupa saya. Saya pernah baca itu. Berarti berdasarkan ada hadis juga kan Kak yang ana inda zoni abdi bi. Ya. Ya itu. Ada juga semboyan dari Sunan Kalijaga, saya masih ingat juga itu. Angeli ananging ora keli. Jadi kamu itu apa tuh Kak artinya? Intinya pokoknya ngikut aja aliran, tapi jangan tenggelam. Okay. Yang membuat antum tidak tenggelam itu ya karena husnudonnya itu. Percuma kalau kita melakukan segala sesuatu misalkan ini ngaji, bukan ngaji sih apa ya? Ya terserah, mau diikutin juga terserah, nggak diikutin juga terserah. Tapi yang jauh yang pernah saya rasakan ya memang itu yang paling efektif dalam hidup saya. Sehingga ketika saya berhasil, maksudnya memperoleh satu hal gitu, ya tetap syukurnya lebih banyak daripada membanggakan diri. Jadi ketika antum merasa, maksudnya berhasil pada titik yang Anda tuju, itu alhamdulillah ya Allah, ini berkat karuniamu, bukan kerja keras daripada saya. Sehingga semuanya saya tetap dari doakan kerjamu, kerjakan doamu. Itu. Oke, baik Kak, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya bacain ya Kak. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Alifato Alfia dari Universitas Sunan Giri Surabaya. Sunan Giri. Izin
izin bertanya Kak, gimana kalau kita sudah meninggal duluan, sedangkan kita punya hutang puasa Ramadan, karena umur nggak ada yang tahu Kak. Gimana tuh Kalau Kak? kita meninggal, terus Iya. masih punya utang, Mm-mm. ya nggak ada kewajiban untuk ganti, bang, udah meninggal. Mau diganti siapa? Jadi udah meninggal dia. Terus mau diapain? Ya udah meninggal, udah terputus segala-galanya. Cuma gini kan, jadi apakah kita bisa wasiat mungkin gitu, supaya nanti ketika saya masih punya utang, terus saya wasiat kepada keluarga kita, supaya puasa saya diapakan, dikodokan sama mereka. Dan kalau antum membaca pendapatnya Syekh Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz, itu perihal mengkodok, itu boleh dikodok. Kayak gitu, mudeng ya. Tapi kalau kita Syafi'iyah dan sebagian, pokoknya yang madhab arba'iyah, sama ini kayak mengkodok itu, apa namanya, dia dilihat dulu syiaknya. Kayak misalkan kayak gini, ini kan bukan karena kesalahan dia gitu loh. Jadi ya udah terputus. Kalau keluarganya mau mengkodok, silakan mengkodok. Kalau mau diganti dengan fidyah, silakan. Berarti tidak diwajibkan ya Kak ya? Nggak ada kewajiban. Ya orang yang kalau udah meninggal kan sudah terputus. Maksudnya udah nggak kena hukum lagi. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ahmad Taufik Uinsa Kak. Tadi sudah dikatakan supaya di bulan Ramadan atau bukan, di bulan Ramadan kualitas keimanan kita tinggi. Nah tapi kan pada di bulan Ramadan ada stimulusnya, yaitu puasa, yang mana puasa itu menahan hawa nafsu. Nah kalau di bulan lain itu kita kan merasa tidak ada puasa yang menjadi stimulus peningkatan keimanan kita. Jadi bagaimana cara meningkatkan keimanan walaupun bukan di bulan Ramadan? Terima kasih. Makanya itu. Jadi kenapa orang itu harus butuh stimulus terus gitu? Kenapa yang kita tidak menjadi stimulus bagi yang lain? Itu pertanyaan yang mendasar. Kenapa orang itu selalu pokoknya dia itu pengen hidup yang tidak toksik. Padahal tidak disengaja dia menjadi toksik bagi kehidupan yang lain. Itu jelas apa namanya intinya. Kita tuh seakan-akan pengen ya. Di bulan Ramadan tuh memang enak karena ada stimulusnya, ada ganjaran gini-gini. Makanya itu kayakan dulu dengan keimanan. Kalau keimanan kita keren, maka amal soleh itu akan berjalan lancar. Lah keimanan tuh bisa kita dapat dari mana? Tadabbur. Antum tuh untuk apa hidup sekarang itu? Jadi ya, kalau antum beribadah, itu ingat-ingat ka'annaka tamutu hoda. Sehingga ibadah yang kita lakukan di hari ini itu paripurna, seakan-akan besok kita nggak ada ibadah lagi. Jadi kehidupan para sufi itu, kehidupan bukan jarak panjang, tetapi kehidupan besok. Sampai besok kita apa? Sampai besok kita apa? Besoknya lagi pikir gitu, besoknya lagi kita mikir gitu. Makanya jangan pernah cemas, rezeki sudah ada yang ngatur, kemudian uang juga ada yang ngatur. Semakin Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin Anda nggak akan kekurangan apapun. Itu sudah saya buktikan, beneran. Sampai saya jarang sholat duha itu karena sekali saya sholat duha pasti dapat uang. Saya bisa pastikan itu. Makanya kelihatan banget ya. Kayak sombong. Enjoy. Nah, ngapain dibuat susah? Husnudon sama Allah itu dibanyakin. Setelah itu, antum kan Tuhan itu kan cuma nyuruh gini kan intinya. Yang ku perintah lakukan, yang ku larang jauhi. Kan udah beres. Ya. Setelah itu pasrahkan semua pada Tuhan. Setelah itu ya beres. Saya nggak pernah mikir nanti bisa jadi kepala MTS misalkan. Saya juga nggak pernah mikir bahwa nanti saya bisa ngajar juga kan di mahasiswa. Saya juga nggak pernah mikir bahwa nanti saya bisa pergi ke luar negeri kan. Saya juga nggak pernah mikir itu. Tetapi apa? Kalau kita konsisten di jalan Tuhan, nanti Tuhan dekatkan kok. Kayak gini loh misalkan. Tuhan itu kalau idawak kayak kalau antum baca di makolahnya siapa namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu yang pertama. Fa huwa dhaminalakal ijabatu fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Fi ma yaktar la fi ma takhtar. Bahkan di terusannya di makalah itu ada satu statement gini. Ketidakterkabulannya doamu kepada Tuhanmu itu adalah sebuah keterkabulan. Karena ya Tuhan yang pengen tahu, Tuhan itu jauh lebih tahu apa yang
khairul asa an tukrihu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kayak gitu-gitu kan. Jadi ketidaktergabulan doa kita kalau kita tuh pengen segala sesuatu terus tidak dikabulkan sama Tuhan, itu ya karena memang Tuhan tahu bahwa ini nggak cocok buat kamu gitu loh. Jadi ya wes, kita ini hidup udah dipilihkan, ngapain kita susah? Ngalir aja, yang penting yang diperintahkan Tuhan kita jalankan, yang dilarang kita jauhi, udah beres. Setelah itu ya wes, kehidupan kita dicukupi sama Tuhan. Lah kalau antum mikir stimulus, kan itu nggak ada stimulus. Kenapa antum nggak pernah berpikir, bisakah saya menjadi stimulus untuk yang lain melakukan kebaikan? Coba dipikir kayak gitu. Jadi kehidupan Anda setidaknya ada satu orang yang terbantu atau satu orang yang tergerak ketika ada di samping Anda. Setidaknya orang itu ingat sama Tuhan. Udah itu aja. Kayak gitu. Berarti tujuannya itu harus diubah menjadi pencapaian aktualisasi diri gitu. Siap. Terima kasih. Sama. Baik, ada pertanyaan selanjutnya Kak dari Kak Husnul Khotimah, Prodi Bahasa dan Sastra Arab UINSA. Bagaimana sih Kak caranya kita, nggak tahu sih semua pada mengalami atau enggak, mempertahankan amaliyah sedangkan kita di lingkungan yang kurang mendukung gitu. Nah, sebagai anak muda yang sering ngopi, nongkrong bareng teman, dan kadang juga lupa waktu, malah terkadang sampai telat waktu sholat juga. Jadi gampang lupa juga sama Gusti, gara-gara kelebihan ngobrol, juga bercanda bareng teman-teman. Nah mungkin, iya gitu. Mungkin lingkungannya tuh kurang mendukung gitu Kak, buat dia lebih spiritualitas gitu. Ya makanya itu kembali lagi. Jadi kayak gini tuh memang benar butuh pengalaman memang. Pengalamannya itu kayak gini. Jadi antum itu berafiliasi kemana? Saya tidak menganjurkan antum juga berafiliasi ke thariqah manapun ya. Tapi ada satu pegangan yang itu jadi pegangan gitu loh. Jadi kerennya orang sekarang itu bahwa kalau antum tuh berlaku zuhud, itu bukan berarti antum meninggalkan dunia. Terus menyepi di hutan untuk mendekatkan diri ke Tuhan. Tapi zuhud yang sekarang itu artinya bukan itu, tapi dunia tuh genggam gitu loh. Seakan-akan ada di tanganmu. Makanya kan ada analogi itu. Misalkan antum disuruh ini cerita udah sering nih. Diajak keliling kota, saya ajak keliling kota gitu. Tetapi coba bawa ini satu gelas. Gelas ini bawa. Jangan sampai airnya ini tumpah di gelas ini. Setelah itu saya ajak muter-muter naik mobil, tapi saya suruh untuk memegangi gelas ini. Setelah muter-muter di tengah kota, orang ini saya tanya, tadi kamu muter-muter di tengah kota lihat apa? Pasti dia jawab, ya saya nggak melihat apa-apa, saya hanya fokus supaya air dalam gelas ini nggak tumpah lah. Seperti itulah, antum bisa di mana aja sebenarnya. Yang penting itu pertautan hati antum dengan Tuhan itu nggak lupa. Jadi analogi itu menggambarkan bahwa apa? Di keramaian apapun kita nggak akan merasakan keramaian karena hati kita dipenuhi sama Tuhan. Kayak gitu loh. Jadi ya berteman dengan siapapun itu it's okay. Malah itu yang anak muda yang sekarang ngopi nongkrong itu memang udah jadi fashion. Bahkan saya pernah tapi ya kalau kita kayak jamaah tabligh terus di warkop terus kita ngajak sholat itu juga nggak etis. Yang paling bagus dakwah atau kita mau ngajak itu ya dari diri sendiri. Satu waktu ketika kita nongkrong, waktu masuk sholat, ya udah kita aja sholat duluan. Nggak perlu ngajak. Di waktu yang lain kita sholat dulu. Di waktu yang lain kita sholat dulu. Pasti, saya bisa pastikan. Lama kelamaan, setidaknya teman Anda tahu bahwa antum adalah tipikal orang yang dia punya pendirian. Itu. Nah, kalau antum dengan diri sendiri saja sudah tidak bertanggung jawab, bagaimana antum bertanggung jawab dengan suami? Bagaimana antum bertanggung jawab dengan istri? Bagaimana antum bertanggung jawab dengan anak? Dengan masalah yang seperti itu ada aja masih antum sepelehkan gitu. Jadi sama kayak jawaban yang pertama. Kenapa orang itu harus menyalahkan toksik dari lingkungan sekitar? Padahal perubahan kecil itu bisa kita rubah dari diri kita sendiri.
So kalau ada misalnya orang muda yang dia lupa waktu, malah terkadang sampai telat waktu sholat kayak gitu, ya udah, jangan mikirin yang lain, ya udah pikir diri kita sendiri aja. Jangan menyalahkan karena waktu, jangan menyalahkan karena teman. Ya sama sih kayak hubungan dengan kekasih gitu loh. Ketika kekasih itu salah, yang salah itu bukan dia, tapi waktu yang salah gitu loh. Jadi ada harus satu yang kita korbankan untuk kemaslahatan bersama. Jadi kalau misalkan kita mau bergabung dengan teman, ternyata teman kita toksik, jangan salahkan teman itu, gitu. Karena memang keadaan saja yang belum merubah teman itu. Tetapi dengan saya hadir di situ, saya akan menjadi ya yang akan merubah. Sama kayak itu sembonyinya. Jadi Nabi yang sezaman itu ya Nabi Isa sama Nabi Ilyas. Yang Nabi Isa dia pasti tanya di mana aina asrorun nas. Sedangkan Nabi Ilyas Nabi Isa itu sama siapa? Yahya ya? Yahya. Nabi Yahya sama Nabi Isa itu sezaman. Lah, Nabi Yahya itu ketika datang ke suatu kaum pasti dia nanya, aina di mana orang-orang yang paling baiknya itu, sehingga dia terjaga. Tetapi kalau Nabi Isa itu kebalikannya, dia mencari orang-orang yang lebih jelek. Karena apa? Ya Nabi itu bimanzilat tobib. Ya, kalau memang kita tidak bisa merubah dari lingkungan kita yang toksik, sehingga setidaknya ya antum sekarang aja cari tongkrongan yang berbeda. Pokoknya pilihannya dua itu. Oke, terima kasih Kak. Jadi selanjutnya ini masih banyak juga pertanyaannya. Jadi juga kan saat ini tuh banyak nih Kak orang-orang Muslim, tapi tuh mereka banyak yang nggak puasa tapi bangga mereka nggak puasa. Itu tanggapan Kakak gimana? Dan Antum juga itu. Ya, saya gimana? rangkum. Ya lanjut. Ini Kak ada lagi. Apakah Lailatul Qadar hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang alim, Kak? Nah, itu dan tips cara mengejar Lailatul Qadar itu gimana? Apa tadi yang meremehkan tadi ya? Iya. Kayak gini, analoginya gini. Yang nggak puasa. Anda boleh maksiat, tapi Anda nggak boleh nentang sama Tuhan. Ingat itu. Maksiat boleh, nentang jangan. Bentar ya. Ya, Anda boleh maksiat, tapi Anda nggak boleh nentang sama Tuhan. Analoginya seperti ini. Ada dua orang. Makanya ini pentingnya khauf dan roja. Tadi saya pentingnya itu. Satu waktu kita juga butuh untuk takut kepada Tuhan itu. Satu sisi, takut kita jangan berlebihan sampai mengalahkan pengharapan kita pada Tuhan. Itu harus seimbang loh, balance. Khauf dan roja itu. Ada dua orang misalkan, dia seumuran. Yang satu memang dia sekolah, yang satu nggak sekolah. Pada suatu ketika dua orang ini dia sama-sama ngopi di jam sekolah. Bagi mereka yang tidak sekolah, yang ngopinya enak, udah nggak? Karena memang nggak ada guru yang dia takuti. Suatu waktu ada guru yang sidak ke warkop, nggak mungkin ada kan? Karena memang dia nggak sekolah. Satu waktu dia bolos sekolah karena ngopi. Ya di waktu ngopinya itu pasti dia ya sedikit agak takut. Tetapi mereka yang maksiat tetapi diselingi dengan rasa yang takut, akan ada masanya mereka lulus dari sekolah itu, sedangkan mereka yang nggak pernah sekolah, dia nggak pernah ada pengharapan lulus dari situ. Bisa dipahami analogi ini. Anda boleh nentang dengan Tuhan, Anda boleh nentang, Anda boleh maksiat dengan Tuhan, tapi Anda nggak boleh nentang dengan Tuhan. Satu ketika dia yang maksiat tetapi hatinya masih ada sedikit rasa takut, it's okay kamu nggak puasa, tetapi jangan nentang gitu loh. Udah nggak puasa tapi di tengah jalan ngerokok gitu itu nentang Tuhan itu. Dan orang yang seperti itu tidak ada pengharapan lagi bagi dirinya untuk masuk surga karena dia nentang Tuhan. Udah kayak gitu, intinya gitu. Pokoknya khauf dan roja harus seimbang. Bagi mereka yang bolos sekolah, meskipun sekolahnya bolos, suatu ketika dia masih ada pengharapan untuk lulus.
kalau waktunya sudah lulus. Terus selanjutnya tadi apa? Bagaimana tips mendapatkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar. Jangan cari di Asrul Awakhir, pasti nggak nemu. Ya makanya itu butuh istiqomah dan konsistensi. Makanya kalau antum mengikuti pendapatnya Quraisy Shihab itu kalau mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ya dimulai di malam pertama. Ketika kualitas ibadah Anda itu ya tetap dari mulai awal sampai akhir itu ya pancet istiqomah, ya Lailatul Qadar pasti di depan mata. Makanya Pak Quraisy itu kalau menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu sebagai hadiah itu memang dibungkus secara yang menarik. Kalau antum saja mendapati hadiah itu tidak dengan hati yang menarik atau dengan ekspresi yang menarik, bagaimana yang menarik itu bisa datang ke orang yang menarik gitu loh. Ya udah dari awal memang harus dipersiapkan. Saya lebih ke arah itu. Jadi di awal memang kita udah persiapkan, dan yang memang ini versinya berbeda-beda. Ada yang dia cuma menghitung di malam-malam ganjil, ada yang tidak malam ganjil tapi yang asru awakhir, 10 terakhir, dan itu tergantung dari keyakinan masing-masing. Kalau saya lebih enaknya ya kalau kita jaring daripada kita pakai jala, daripada kita pakai jaring mending pakai jala. Kalau di jaring itu yang besar-besar tok yang akan kena, yang kecil-kecil dia akan tertinggal. Sama, kita jaring tok, katanya yang Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Jadi kita cuma giat di 10 malam terakhir itu seakan-akan kita memasang jaring. Tapi lebih daripada itu, yang mending kita pakai jala, kecil besar kena semua. Udah, itu sih. Udah, nggak ada lagi? Sudah ya? Mungkin dirangkup aja kali ya, kayak. Serah. Nah, ini juga ada kayak gimana sih, Kak? Kan manusia itu kan bisa yazid dan yanqus. Nah, itu yang ditanyakan itu bagaimana kita untuk menghadirkan keimanan kita gitu, Kak. Bagaimana menghadirkan keimanan kita? Makanya Tuhan itu mengingatkan kepada kita. Coba dibuka surat An-Nisa ayat 136 kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Coba bayangin. Orang yang beriman saja itu masih disuruh untuk beriman. Apalagi orang-orang yang sedikit tidak beriman kayak kita. Saya sih, kalau antum kayaknya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Coba dicek surat An-Nisa ayat 136 kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, masih ingat saya? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wabil yaumil akhir wabil kitabi, pokoknya itu. Saya lupa, pokoknya saya ingat awalnya itu. Orang yang beriman saja itu masih disuruh untuk beriman. Yaitu tandanya bahwa iman seseorang itu yazid wa yanqus. Lah bagaimana supaya iman ini konsisten? Satu, tadabbur. Itu yang sering. Antum itu nggak mungkin mendapatkan sesuatu yang ya keimanan kita itu kan keimanan turunan kan. Jadi ya dapatnya sesuai. Antum tidak beriman pun ya antum jadi orang sekarang. Beda kalau antum carinya itu loh lewat tadabbur itu. Gitu. Lah keimanan itu bisa tetap juga dengan melakukan amal yang soleh. Makanya tadi hukumnya apa? Kausalitas, saling bertautan. Kalau antum menjalankan amal soleh, pasti keimanan Anda akan naik. Kalau keimanan Anda naik, pasti amal soleh Anda akan naik juga. Makanya hukumnya kausalitas. Yang pertama antum harus tadabbur itu. Cari-cari itu gimana sih supaya itu nambah pengetahuan kita, karena pengetahuan yang nambah itu akan menenteramkan hati. Alastu bi rabbikum qalu bala bal liyatma'inna qalbi. Kalau hati yang tentram itu nanti segala sesuatu itu bisa masuk di otak. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya tahu alasannya, makanya saya melakukan gitu loh. Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saya harus mengimani ini? Ya karena ini. Karena saya tahu itu, makanya saya jadi tentram hatinya. Ya udah, sering-sering aja tadabbur. Setelah sering-sering tadabbur, antum melakukan perbanyak amal, yang amal itu dinilai amal itu mengandung produktivitas yang yang menaikkan produktivitas kita itu akan naik. Udah sih kita ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Yusuf. Jadi untuk sesi selanjutnya yaitu untuk meregangkan otot-otot kita. Selanjutnya yaitu ada kuis atau ice breaking. Nah, jadi untuk teman-teman
yang bisa menjawab ice breaking atau kuis yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Evi. Silakan, Evi. Untuk teman-teman yang pertanyaannya tidak dijawab, mohon maaf ya karena kita sudah keterbatasan waktu. Jadi mungkin bisa chat langsung atau ngobrol langsung atau diskusi langsung dengan Kak Yusufnya. Terima kasih. Untuk Kak Evi, silakan. Terima kasih Kak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Evi Kurniati. Alhamdulillah ya teman-teman, tadi kita telah menyaksikan atau mendengarkan sebuah pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Kak Yusuf. Nah, sekarang saya pengen ngerti nih di antara teman-teman semuanya yang mendengarkan materi dari awal hingga akhir siapa saja nih. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi untuk kalian yang bisa menjawabnya, silakan langsung raise hand ya. Oke, langsung saja karena saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan jawaban dari kalian semuanya. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, bisa dilihat di layar kalian masing-masing. Pertanyaan yang pertama. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau menjawab pertanyaan yang sudah berkaitan dengan materi yang sudah dibawakan oleh Kak Yusuf. Ya, baik, saya bacakan ya pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara mengambil nilai yang ada di dalam bulan Ramadan? Oke, silakan yang bisa menjawab langsung raise hand ya. Ya, jadi bagaimana sih cara mengambil nilai yang ada di dalam bulan Ramadan nih? Oke teman-teman, yang bisa menjawab langsung raise hand aja ya. Atau tidak, kalau tidak mau resen langsung on mic nggak apa-apa, atau di kolom chat saya gitu. Kalau bingung pakai resen. Teman yang Menjaga keimanan. Oh, ini ada di kolom komentar. Jauhar. Mungkin Kak Syafril Hidayat mau menjawab langsung. Ya, Kak Jauhar bisa dengan menjalani kegiatannya. Iya, Kak. Ya. Ya, silakan. Mungkin bisa menambah. Kalau menurut saya sih dalam mengambil nilai yang ada di dalam bulan Ramadan itu kita harus menjalani ibadah sebaik mungkin. Apa yang disuruh agama seperti sholat maupun sholat sunnah, wajib, zakat, dan lain sebagainya kita harus melaksanakannya gitu, Kak. Oh, jawaban yang sangat bagus ya dari Kak Jauhar. Ini Kak Jauhar asalnya dari mana, Kak? Sidoarjo, Kak. Dari Sidoarjo. Ya. Jawabannya sangat bagus. Dan teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan jawaban dari Kak Jauhar nih. Sangat diperbolehkan. Bagaimana cara mengambil nilai yang ada di dalam bulan Ramadan? Menurut saya, meningkatkan iman dan takwa. Contohnya kayak menjauhi larangannya dan melaksanakan semua perintahnya. Gitu. Sesuai dengan apa yang tadi dibicarakan oleh narasumber. Ini jawaban dari siapa ya?
Ini Kak saya Alifatul. dari Alifatul Alfiyah. Iya, Alifatul Alfiyah. Alifatul Alfiyah dari mana? dari Surabaya. Dari Surabaya. Terima kasih atas tambahannya ya. Jawabannya sangat baik. Iya, Adakah yang ingin sama-sama. menambahkan lagi, teman-teman? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya teman-teman yang ingin menambahkan. Langsung lanjut saja ke pertanyaan yang kedua nih. Oke, pertanyaan yang kedua adalah apa output dari kita menjalankan ibadah puasa? Yang bisa jawab langsung resen atau nulis di kolom komentar. Itu ada Kak Musyarofah. Oke, Kak Musyarofah. Dipersilahkan, Kak. Oke, terima kasih. Menurut yang saya dapat tadi ya, salah satu output dari kita menjalankan ibadah puasa itu adalah bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke, alhamdulillah jawaban yang sangat menarik. Ada tambahan. Bagaimana? Masih ada lanjutannya? Dan lebih dekat kepada Allah gitu. Oke, terima kasih Kak Musyarofah. Terus ada tambahan lagi nih yang mau jawab, yaitu Kak Rika Prihatin. Izin menjawab, Kak. Ya. Jadi output dari kita menjalankan ibadah puasa ini sesuai dengan tertera dalam Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, di mana di situ dijelaskan bahwa puasa itu adalah ibadah wajib. Dengan menjalankan ibadah puasa, nanti diharapkan akhirnya menjadi pribadi yang tatakun atau bertakwa, di mana bertakwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi, tingkatan bertakwa ini diperoleh dengan puasa yang insya Allah diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memperoleh ketakwaan tersebut. Jadi, dengan ibadah puasa ini dapat menggembleng kita atau membuat pribadi kita itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu, Kak. Jawaban yang sangat bagus ya, Masya Allah. Dibacakan juga di surat. Oke, adakah yang ingin menambahkan lagi? Sepertinya sudah tidak ada ya. Adakah yang ingin menambahkan lagi? Apa output dari kita menjalankan ibadah puasa? Kita menjalankan ibadah puasa itu bukan mengharapkan suatu pahala ya. Maksudnya itu kita ikhlas gitu. Harus ikhlas menjalankannya. Terus bisa menahan hawa nafsu kita juga gitu. Yang awalnya kayak hawa nafsunya itu nggak bisa dikontrol, terus gara-gara menjalankan ibadah puasa jadi bisa kayak ngontrol amarah gitu kan. Gitu, Kak. Ya, jawabannya sangat bagus. Ini jawaban dari Kak siapa ya? Alifatul Alfiyah. Alifatul Alfiyah lagi. Yang dari Surabaya tadi ya? Iya. Terima kasih Kak Alifah. Iya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang ingin menambahkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Oke, pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara mempertahankan output yang didapat dari kita menjalankan ibadah puasa tadi? Jadi, caranya bagaimana sih untuk mempertahankan output tersebut? Ya, Kak?
Kak Ahmad Taufik ingin menjawab? Jadi sebagaimana tadi yang saya tangkap, jadi kita dari masing-masing kita memang membutuhkan stimulus, tapi bagaimana caranya kita menjadi stimulus tersebut, begitu. Jangan, dengan kata lain, jangan terbuai dengan teori Ivan Pavlov yang dimana suatu hal hanya karena ada stimulus yang diberikan kepadanya. Tapi kita juga perlu ingat bahwa ada teori humanistik yang tujuannya adalah untuk memperbaiki diri atau kesejahteraan. Terima kasih. Wah, jawaban yang sangat menarik ya dari untuk anak-anak bimbingan konseling, sekarang itu Ustadz Agus lagi nyusun buku tentang dialektikal behavior therapy. Jadi kalau antum tuh tahu kan ada teori tentang kognitif behavior therapy, sekarang tuh dikembangkan lagi, bukan hanya kognitif yang kita ajak untuk supaya kognitifnya kita ubah supaya menjadi intinya supaya menjadi suatu kebiasaan baru. Tetapi sekarang itu bagaimana bukan dengan cara mempengaruhi pikiran itu, tetapi kita mengajak dia untuk berdialektika sehingga kita bisa merubah keadaan dia. Nah, itu bukunya Ustadz Agus terbaru. Alhamdulillah saya berkesempatan menjadi editor. Jadi saya baca semua bukunya beliau, saya sedikit paham. Dan ya itu, segala sesuatu itu bukan karena ada stimulus dan respon, tapi bagaimana dia berdialog dengan dirinya sendiri, kemudian dia bisa mendialogkan dengan orang-orang sekitar. Terima kasih tambahannya. Terima kasih Kak Yusuf atas informasinya. Terima kasih Kak Ahmad Taufik atas jawabannya sangat menarik. Lalu teman-teman masih adakah yang ingin menambahkan jawaban dari Kak Taufik nih? Bagaimana sih cara mempertahankan output yang didapat dari kita menjalankan ibadah puasa? Ini ada yang jawab via chat nih. Ya nih, Kak Fatimatul Izzah. Bisa boleh on mic, Kak? Mungkin ingin menyampaikan secara langsung. Tidak sepertinya ya. Jadi saya bacakan saja Kak Fatimatul Izzah. Lakukan setiap hari amal soleh yang dilakukan selama bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan sudah berakhir, sudah berakhir, jangan berakhir pula amal solehnya, melainkan berusaha untuk istiqomah menjalankan amal ibadah itu, walaupun yang bisa dilakukan hanya satu amal soleh. Gitu. Jadi terus istiqomah intinya gitu ya Kak Fatimatul. Lagi rame ternyata di sana. Terima kasih Kak Fatimatul atas jawabannya. Masih adakah yang ingin menambahkan teman-teman? Sangat puasa itu kita harus semangat ya, harus tetap menuntut ilmu. Apalagi ini puasa terakhir di bulan ini. Besok sudah Lebaran. Adakah yang ingin menambahkan lagi dari jawaban Kak Taufik sama Kak Fatimatul? Saya, Kak. Siapa ini? Alifa. Alifa yang tadi lagi? Jadi, iya. Oke, Kak. Silakan, Kak. Jadi, kalau menurut saya itu tambahan tadi ya, Kak. Jadi, kalau menurut saya itu nggak apa-apa kalau misalnya ibadahnya, maksudnya tuh kita mengerjakan suatu amalan tuh kayak pelan-pelan gitu kan. Ya namanya juga manusia kan harus butuh proses gitu kan Kak ya. Jadi kita kalau melakukan suatu amalan itu nggak apa-apa secara kayak pelan-pelan gitu. Awalnya emang berat, cuman kan lama-lama jadi kebiasaan gitu. Nggak apa-apa sih, maksudnya itu gini. Meskipun kita melakukannya itu sedikit, tapi itu konsisten, itu lebih baik daripada kita langsung banyak, tapi itu cuma sehari. Gitu. Intinya gitu. Konsisten gitu ya, kuncinya ya Kak. Kuncinya adalah konsisten ya Kak. Iya.
Terima kasih Kak Alifa jawabannya. Sama-sama.